Mungkin salon aku juga jauh lah dari kata mewah, jauh banget dari kata mewah. Salon aku itu benar-benar salon sederhana, salon kecil, salon kampung. Tapi aku sebisa mungkin untuk membuat nyaman pelanggan aku gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Pipit. Wow, guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin. Di video kali ini aku mau mau sedikit nge-review tentang salon aku, tentang tempat tinggal aku di sini yang sekalian juga tempat salon, tempat aku mencari uang. Dan aku mau mau ngasih tahu beberapa modal pertama kali aku buka usaha salon di kampung ini, dan apa-apa aja alatnya yang harus kalian miliki ketika kalian mau membuka salon. Jadi ikutin terus videonya sampai dengan selesai. Teman, ini dia bagian depan dari salon aku. Tuh. Ada poster-poster karena buat salon penting banget poster di bagian depan karena biar nunjukin kalau kita ini tempat ini adalah salon ya teman-temannya. Di sini juga ada balai. Kalau di kampung aku ini namanya balai, buat tempat duduk, buat tempat tiduran gitu. Ini ada poster-poster dan juga ada tulisannya. Sekarang kita mulai ke dalam. Dan yang pertama, yang pasti, yang paling penting kalau kita mau buka salon adalah kaca ya. Kita harus punya kaca, cermin ini, dan juga kursi. Guys, di sini aku ada 3 cermin dan 3 kursi buat tempat potong rambut sama buat tempat buat orang yang ke salon. Jadi aku punya 3 pasang kursi sama kacanya. Terus di sini juga aku ada steamer. Steamer ini penting banget buat kita maskeran, buat krimbat kita harus punya steamer ya teman-teman ya. Steamer yang harus kita miliki adalah gunting. Ini aku pakai gunting biasa sama gunting zigzag ya. Kita harus punya ini kalau kita mau buka salon, penting banget gunting, sisir, jepitan, semua itu penting banget, sisir blow dan juga ini. Kalau teman-teman semuanya sudah bisa motong rambut laki-laki, jadi otomatis teman-teman harus punya ini, clipper buat potong rambut laki-laki. Tapi kalau buat teman-teman yang pemula atau belum bisa motong rambut laki, mungkin ini nggak terlalu penting dulu. Tapi setelah kalian bisa dan belajar, harus punya ini. Ini penting banget buat motong rambut laki, gampang banget kalau pakai ini. Dan yang paling penting juga hair dryers. Ini hair dryers penting banget. Jadi buat pengering rambut, buat ngeblow semuanya kita harus punya ini ya. Jadi usahain teman-teman semuanya harus punya hair dryer. Ini aku pakai hair dryer udah lama banget. Ini awet banget. Ini mereknya merek Wigo. Ini paling awet. Ini harganya sekitar, dulu aku beli ini 5 tahun 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini harganya sekitar 800 ribuan. Nggak tahu sekarang berapa. Ini harganya 800 ribu, tapi ini awet banget. Ini awet dan panasnya menurut aku bisa diatur. Jadi ini penting banget teman-teman harus punya hair dryer. Dan yang paling penting juga tuh gunting, jepitan, sisir. Dan sisirnya juga teman-teman harus punya sisir yang kayak gini ya guys. Ini adalah sisir buat nyatok. Jadi penting banget buat nyatok, buat sasak. Ini adalah gunting yang tahan panas. Jadi kalau buat nyatok atau apa, jadi teman-teman harus menggunakan sisir ini. Jadi jangan menggunakan sisir kayak gini. Jadi jangan kalau kita nyatok jangan menggunakan sisir ini. Jadi kalau ini nanti ya nggak tahan panas. Tapi teman-teman harus punya ini catokan sisir ini. Jadi buat nyatok ini tahan banget sama panas. Perlengkapan buat potong rambut, sisir, gunting, jepitan, dan yang paling penting lagi ini dia clip. Jadi clip ini adalah buat penutup ketika kita motong rambut, jadi biar rambutnya itu nggak nempel ke baju yang
mau dipotong rambutnya. Jadi harus penting banget juga kalian punya ini. Ini harganya murah, tergantung dari bahannya juga. Ini aku beli yang harganya 50.000, ada yang harga 10.000, 20.000 juga ada, jadi tergantung kalian aja. Yang paling penting juga ketika kita mau buka salon adalah ini dia. Obat-obatan buat kita kerimbat, maskeran, semuanya harus ada. Karena apa namanya? Walaupun kita salon di kampung, minimal kalau kita punya obat-obatan atau perlengkapan lengkap, itu akan menarik minat dari pelanggan kita untuk terus mengunjungi salon kita, karena di salon kita ada kerimbat, masker, semuanya ada. Ini ada obat-obatan, ini sini juga ada obat rebonding, semuanya ada. Tuh. Terus kembali ke sini. Ini adalah buat steamer. Kalau kalian ngerimbat, ada pelanggan kita yang kerimbat, kita harus menggunakan ini ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian nggak punya atau kalian belum punya membeli ini, nggak apa-apa. Kalian cukup menggunakan air handuk, dikasih direndam pakai air hangat, terus ditutupin ke rambutnya. Tapi kalau kalian sudah punya penghasilan atau juga ada hasilnya, kalian bisa membeli ini ya teman-teman ya. Penting dimiliki oleh kita yang membuka salon adalah catokan. Ini aku punya catokan. Tuh. Aku punya 2 catokan. Ini adalah catokan yang lumayan bagus buat aku. Ini buat smoothing, buat apa, ini hasilnya akan bagus karena catokan ini hasilnya tuh lembut, jadi nggak kaku ke rambut, nggak bikin rambut rusak. Jadi teman-teman juga harus punya ini. Ini harganya sekitar 500 atau 600 ribuan. Kemarin aku beli ini 600.000. Dan juga ini ada cat rambut. Tuh, ada cat rambut. Ini ada obat-obat smoothing. Merek-merek catokan yang ini adalah merek-merek catokan yang tadi aku pakai ketika aku mau smoothing. Mereknya ini merek E-grade. Ini bagus banget. Ini harganya sekitar 500 sampai 600 ribuan tergantung toko. Aku punya 2, tapi ini juga masih baru, masih belum dipakai. Ini hair dryer, ini obat-obatan. Jadi harus apa ya teman-teman, walaupun kita salon di kampung, minimal kita harus punya perlengkapan lengkap. Nggak usah terlalu banyak dulu kita stok obat, nggak usah terlalu banyak, tapi yang minimal kita 1-2 botol kita harus punya ya teman-teman. Habis itu setelah mulai terasa rame, baru kita akan belanja lagi memperlengkap perlengkapan kita. Etalase, dulu aku nggak punya ini, dulu aku cuma punya 1 yang kecil ini. Dulu aku cuma punya 1 yang kecil ini harganya 400.000. Terus aku alhamdulillah salon aku makin berkembang, aku mulai beli lagi 1, terus aku juga beli lagi ini 1. Ini yang besar ini harganya 1.700.000. Dan alhamdulillah aku sudah punya 3 tempat etalase, jadi buat naruh obat-obatan semuanya itu bisa ketaruh semuanya. Kalau kalian masih belum punya modal yang begitu banyak, terus kalian pengen buka salon, kalian nggak harus punya kaca yang seperti ini gitu. Jadi mau dimulai dengan kaca biasa dulu. Dulu aku juga sama. Dulu aku cuma punya 1 kaca biasa, yaitu kaca yang cuma ditempel biasa aja. Yang penting kita ada kaca sama kursi ya teman-temannya. Terus alhamdulillah salonnya semakin berkembang, semakin banyak pelanggannya, ada modal lagi aku belanjain, dan alhamdulillah sekarang aku punya kursi sama kaca yang lumayan lebih bagus lagi dari awal pertama tuh teman-teman. Yang paling penting juga ini bak ramas. Aku pakai bak ramas yang manual, nggak yang pakai shower gitu, karena aku belum bisa untuk beli itu. Ini bak ramas ini harganya dulu aku beli, ini awet banget, ini udah hampir 10 tahun. Ini harganya 700.000 dulu, tapi sekarang mungkin udah nggak dapat ya. Aku beli ini dulu 10 tahun yang lalu, tapi ini masih awet, masih bagus. Nah, ramasnya. Dan dulu pertama aku buka salon juga aku pakai kaca ini guys. Ini adalah kaca sejarah banget waktu aku pertama buka salon. Cuma pakai kaca biasa yang dibingkai gitu. Ini harganya dulu cuma 30.000 per meter. Dan sekarang alhamdulillah sudah ganti semua kacanya dengan yang jauh lebih bagus, lebih rapi. Ini karena hasil kerja keras aku, dan alhamdulillah salon aku berkembang, jadi aku belanja lagi perabotan-perabotan yang lebih baik lagi. Di situ juga ada sofa tuh, jadi biar pelanggannya nyaman. Jadi di sini aku sediain sofa. Dulu tuh nggak ada sofa teman-teman, nggak ada sofa, cuma pakai bangku plastik biasa. Dan aku ngumpulin lagi, dan lalu aku beli sofa juga buat pelanggan aku biar lebih nyaman gitu.
Nah, itu dia tadi teman-teman salon-salon aku peralatannya, dan sekarang aku mau apa namanya ngasih tahu berapa pertama kali aku buka salon dengan modal yang sangat pas-pasan. Dulu aku inget banget waktu itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2009 kalau nggak salah, 2009 2010. Aku nekat pengen buka usaha salon gitu, dan akhirnya dengan modal yang pas-pasan, dengan modal yang sangat minim, aku buka usaha salon sendiri, dan apa ya, memiliki perabotan-perabotan yang mungkin istilahnya sangat-sangat minim banget gitu, sangat-sangat sederhana sekali gitu, mulai dari kaca, bangku, semuanya itu sangat sederhana gitu, dimulai dari nol gitu. Karena waktu itu terus terang aku cuma punya modal 5 juta ya, itu 5 juta beli catokan, beli hair dryer, terus ada beli beberapa apa namanya, beberapa obat kayak semacam pewarna rambut, obat smoothing, obat cream bath. Itu aku nggak beli banyak, aku beli satu botol dulu gitu. Dan apa ya namanya, terus aku juga beli gunting, beli handuk, beli semuanya gitu, bak ramas gitu. Jadi aku mau bener-bener buka salon dengan modal yang sangat pas-pasan gitu, dan alhamdulillah sekarang udah berjalan hampir 10 tahun lebih. Yang penting intinya adalah kita jangan malu, jangan gengsi, dan jangan takut untuk apa namanya melangkah untuk ke jalur yang lebih baik gitu. Intinya adalah nggak apa-apa lah kita buka salon dengan misalnya kecil-kecilan dulu, nggak usah yang harus langsung mewah. Kecuali kalau memang kalian punya modal atau punya keluarga, punya orang tua yang bisa memodalin kalian, bisa apa namanya membantu kalian untuk ngasih modal gitu. Tapi kalau buat teman-teman semuanya yang istilahnya punya modal yang pas-pasan, cuma mengumpulin dari hasil 1000-2000, kalian nggak usah khawatir, kalian masih bisa buka salon asalkan kita punya tekad, jangan malu, jangan gengsi. Kita pakai kaca yang biasa. Dulu aku aja pertama buka salon, aku pakai kaca yang biasa teman-teman, pakai kaca yang dibingkai gitu, aku tempelin di dinding. Itu harganya dulu semeter itu hampir cuma 50.000. Aku punya kaca yang seperti itu, dan alhamdulillah kaca juga masih ada. Dan sekarang berkembangnya usaha, pelanggan juga makin banyak, alhamdulillah aku bisa kebeli kaca yang satu set kayak gini yang lebih bagus gitu teman-teman. Jadi intinya adalah yang penting kita mau berusaha dulu. Terus juga catokan, hair dryer itu harus penting banget kalian teman-teman milikin, dan usahain kalau teman-teman punya niatan punya salon, teman-teman harus punya hair dryer yang bagus, yang biar awet. Contohnya yang tadi aku tunjukin tadi itu hair dryer merek Wigo, itu harganya memang lumayan mahal, itu harganya sekitar 800. Kalau sekarang mungkin harganya bisa 1 jutaan gitu, karena dulu aku beli lama banget. Itu awet banget teman-teman, itu 5 tahun, 6 tahun itu masih bisa dipakai, masih bagus, dan nggak ada kerusakan apapun. Jadi catokan semuanya usahain beli yang bagus, jadi biar kita nggak apa namanya nggak ganti-ganti. Kalau kita cuma beli yang murah-murahan itu sama aja kan, ditambah boros juga, nanti cepat rusak apa segala macam. Yang penting kita walaupun salon kita sederhana atau dengan modal pas-pasan, tapi kita menggunakan atau kita membeli peralatan yang memang benar-benar berkualitas, jadi bisa awet tahan lama, dan juga kita bisa lanjut ngumpulin modal-modal lagi untuk apa namanya ya, seperti kita pengen nambahin sofa atau beli lemari kaca buat naruh obat-obatan segala macam gitu. Jadi sering berkembangnya usaha kita, berjalannya waktu, pasti usaha kita juga akan maju. Yang penting kita telaten, kita berusaha memuaskan untuk pelanggan kita. Jadi kita ambil kesimpulannya itu yang penting-pentingnya aja dulu, yang dasar-dasarnya penting dulu, kayak gunting, jepitan, handuk, hair dryer, catokan. Terus obat juga kita nggak boleh, jangan terlalu stok banyak. Kalau kita awal-awal buka salon, yang penting kita punya 1, 2, 3 box kayak pewarna, cat rambut, terus obat cream bath, obat smoothing, obat rebonding, itu kita harus minimal punya 1-1 gitu. Jadi nanti juga lama-kelamaan kita modal kita kembali, terus kita punya dapat keuntungan, kita bisa belanjain lagi, terus kita bisa nambahin lagi apa yang perlu kita beli, apalagi yang perlu kita butuhkan di salon kita gitu. Jadi kita nggak boleh malu lah intinya. Daripada uangnya kita boros-boros buat pakai hal yang nggak penting, lebih baik kita uangnya tabung, kita kumpulin, kita bisa bikin usaha. Karena usaha salon ini akan terus berlanjut sampai kita tua nanti gitu. Kalau kita cuma ngandelin mejeng atau kita mengandelin apa namanya dari hasil kita mangkal-mangkal, kita kan semakin tua dan akan semakin mungkin fisik kita juga akan semakin jelek gitu. Jadi
mungkin ya akan sulit juga akan mendapatkan tamu. Tapi kalau misalkan kita buka usaha salon seperti ini, mengembangkan kreativitas kita, bakat kita, usaha ini nggak akan hilang. Usaha ini akan terus maju sampai kita tua nanti, akan jadi sumber keuangan kita. Dan alhamdulillahnya, aku sudah berjalan 10 tahun, aku masih bertahan. Banyak banget rintangannya, mulai dibilang inilah salon, nggak inilah salon senonoh, salon salon kumuh lah segala macam. Nggak apa-apa, aku sadari memang ini salon kampung, salon biasa. Tapi alhamdulillah pelanggan aku banyak, pelanggan aku juga istilahnya semakin hari semakin bertambah, puas dengan hasil kerja aku. Mulai sering berjalannya waktu juga aku memperbaiki tempat salon aku senyaman mungkin. Aku beli sofa, aku beli peralatan-peralatan tempat duduk yang lumayan rapi, mungkin nggak mewah-mewah seperti salon-salon orang lain, tapi yang penting nyaman, bersih, dan kerja kita berkualitas gitu loh teman-teman. Ini juga aku punya 3 etalase, di situ juga ada 2. Jadi ini juga aku nggak langsung beli teman-teman, ini aku per tahap gitu. 2 tahun, 3 tahun aku beli ini, ngumpulin. Jadi ya seperti aku bilang tadi, yang penting kita harus sabar, dan kita harus mengirit, dalam arti kata kita jangan boros dengan membeli barang-barang yang nggak penting. Karena nggak mungkin kan gitu selamanya kita akan ngandelin penghasilan kita, apalagi kita sebagai waria cuma ngandelin dari hasil mangkal, terus hasil jual diri, kan nggak mungkin. Karena semakin lama kita semakin tua, dan juga mungkin akan semakin nggak laku sama orang lain ketika kita mangkal gitu. Tapi kalau kita mempunyai usaha seperti ini, dimulai dari nol, insya Allah usaha kita akan berkembang. Yang penting kita serius menjalaninya, dan ini akan menjadi sumber keuangan, sumber penghasilan kita sampai tua nanti. Sampai kita syukur-syukur kita punya keluarga, kita bisa nurunin bakat kita, bisa nurunin semuanya pada keluarga kita. Mungkin salon aku juga jauh lah dari kata mewah, jauh banget dari kata mewah. Salon aku itu benar-benar salon sederhana, salon kecil, salon kampung. Tapi aku sebisa mungkin untuk membuat nyaman pelanggan aku gitu. Mulai dari kualitas kerja, terus cara melayani pelanggan kita, terus cara tempatnya kita walaupun sederhana, yang penting kita bersih, terus kita kasih kenyamanan buat pelanggan kita, kayak sofa segala macam. Kalau memang usaha kita udah berkembang. Tapi buat teman-teman yang misalnya memang orang kaya atau teman-teman yang sudah mampu, ya nggak apa-apa, kalian langsung buka salon mewah, itu kan jauh lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang istilahnya kayak aku, orang yang sederhana, atau istilahnya jauh dari keluarga, istilahnya yang serba pas-pasan, ya nggak apa-apa, kita nggak harus malu, nggak boleh malu. Kita mulai semuanya dari nol, dari kecil, insya Allah. Asal kita telaten, asal kita tekun, dengan bismillah, dengan kita semangat, insya Allah usaha kita akan maju, dan kita sedikit-sedikit akan memperbaiki mulai dari tempat, dari peralatan, dan semuanya. Yang penting pelanggan kita nyaman. Alhamdulillah pelanggan aku juga banyak, itu mulai dari ABG, ibu-ibu, tante-tante, om, berondong-berondong juga alhamdulillah banyak gitu teman-teman. Dan mereka alhamdulillah puas dengan hasil kerja aku gitu. Dan bahkan ada pejabat, ada anak orang kaya, dan mereka sudi gitu datang ke salon aku tanpa memikirkan tempat, tanpa memikirkan istilahnya banci atau segala macam. Yang penting kita melayani mereka dengan baik, tempat kita bersih, nyaman. Insya Allah pelanggan kita mau itu orang kaya, pejabat, atau apapun, mereka akan datang ke salon kita gitu. Alhamdulillah, dan itu yang aku rasakan bener-bener gitu. Banyak banget ada pelanggan aku yang kaya banget, orang kaya banget, terus ada yang pejabat, sampai dari orang-orang kelas atas, alhamdulillah berkunjung ke salon aku, dan mereka sangat puas dibandingin dengan katanya mereka ke salon yang mewah gitu. Kadang hasilnya kurang bagus, tapi alhamdulillah mereka nyaman di salon aku, walaupun salon aku sederhana seperti ini. Jadi, sekali lagi aku cuma berpesan buat teman-teman waria semuanya, usia kita nggak akan selalu muda, usia kita akan terus bertambah, dan kita akan juga semakin menua. Apakah kita akan selamanya menjadi banci mangkal atau cuma banci-banci PSK? Nggak mau kan? Jadi buat teman-teman semuanya, selagi kita masih muda, kita punya keuangan, kita harus rajin-rajin menabung, kita nggak boleh boros-boros, kita harus
mengirit, bisa menabung. Kita harus punya masa depan yang harus bagus juga. Jadi jangan boros-boros sama keuangan. Kita harus menabung sedikit demi sedikit gitu. Jadi kita merintis usahalah dari nol. Mau itu rias pengantin atau usaha salon kayak aku, usaha salon kampung. Jadi kita nggak perlu malu dan kita nggak perlu takut. Yang penting kita punya tekad, punya keyakinan bahwa kita harus bangkit, bahwa kita harus membuktikan bahwa Waria juga bisa sukses dengan jalannya sendiri, yaitu ya usaha salon, rias pengantin, segala macam. Jadi buat teman-teman waris semuanya, sekarang coba deh kalian berpikir bahwa oh ya, aku pengen buka salon, suatu saat nanti aku semakin tua, semakin apa, kalau kita punya keahlian atau kita punya beraktivitas, insya Allah usaha kita akan selalu berkembang dan kita akan selalu hidup tenang dengan dengan usaha kita yang akan terus berjalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Sekali lagi, aku cuma cuma ngasih semangat buat teman-teman semuanya. Yuk, buat teman-teman waria semuanya, kita kumpulin, nabung sedikit demi sedikit. Kita buka usaha salon kecil-kecilan di kampung atau di manapun. Yang penting kita niatnya punya usaha, nggak usah malu, nggak usah ragu, dan jangan khawatir. Selagi kita punya kreativitas, selagi kita bisa melayani pelanggan dengan baik, insya Allah usaha yang kita bangun dari nol, dari kecil, insya Allah akan terus lancar, akan terus naik sampai kita bisa sukses. Amin. Terima kasih, saya Pipit. Semoga kalian semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Dadah!